Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersama mendengar sabda Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini kami hendak bersama mendengar sabda-Mu, urapilah kami semua Bapa, agar kami dimampukan untuk memahami, meyakini dan hidup dalam terang sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan Injil pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dalam perikop ini, Yesus berjalan di atas air. Yang demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan ke lombang, karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya memberi tema renungan pada saat ini adalah mengelola sifat tidak mudah percaya, tidak tahan godaan, dan tidak tahan penderitaan. Mengelola sifat tidak mudah percaya, tidak tahan godaan, dan tidak tahan penderitaan. Belajar dari kisah dalam bacaan saat ini, di mana murid-murid menyangka bahwa Tuhan Yesus yang sedang berjalan di atas air itu adalah hantu. Dan sikap Petrus yang meminta bukti supaya dia dapat berjalan di atas air, serta bagaimana Petrus bisa berjalan tetapi karena ketakutan dia akhirnya tenggelam dan Petrus berteriak-teriak minta tolong. Dari kisah ini kita bisa belajar ada 3 hal sifat manusia atau 3 sifat yang ada dalam diri saya dan saudara-saudara semua. Apa itu 3 sifat itu? Yang pertama adalah sifat tidak mudah percaya. Yang kedua adalah sifat tidak tahan godaan. Dan yang ketiga adalah sifat tidak tahan penderitaan. Yang pertama, bahwa manusia itu memiliki sifat tidak mudah percaya. Sesungguhnya sifat ini baik. Sebab dari sifat tidak mudah percaya ini lahirlah banyak pengetahuan yang berkembang yang berfungsi untuk kehidupan manusia. Sifat tidak mudah percaya ini adalah bagian dari akal budi yang dikaruniakan Tuhan bagi manusia. Namun, jika sifat tidak mudah percaya ini tidak dikelola dengan baik,
Dan ketika ini berbicara soal iman, maka sangat menyulitkan manusia untuk mengimani sesuatu yang memang tidak bisa dibuktikan dengan rasio atau nalar kita. Sikap sifat tidak mudah percaya seringkali membingungkan kita ketika kita berbicara soal iman. Karena banyak hal yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Apakah Tuhan itu ada? Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan hadirlah. Lalu kita menuntut, baru percaya ketika Tuhan betul hadir. Maka ketika Tuhan betul hadir, Tuhan tidak lagi bisa diimani. Tetapi itu sebuah pengetahuan yang bisa dirasio. Sementara iman kita menuntut sikap percaya tanpa harus membuktikan secara rasionalitas kita. Yang kedua, saudara, sifat tidak tahan godaan. Sebenarnya sifat ini juga baik. Sifat tidak tahan godaan ini menghasilkan yang namanya sikap kehati-hatian, sikap waspada, dan selalu belajar dari segala sesuatu yang terjadi. Sifat ini baik dikaruniakan Tuhan, tidak tahan godaan. Tetapi ketika sifat ini tidak dikelola dengan baik, maka hasilnya manusia justru ngawur karena banyak godaan yang tidak bisa diatasi dan hidupnya menjadi rusak. Sifat yang ketiga adalah sifat tidak tahan penderitaan. Sifat ini sebenarnya baik. Membuat apa? Membuat kita sebenarnya justru tergantung kepada Allah. Karena kita memang tidak kuat untuk merasakan penderitaan. Tetapi kalau sifat ini juga tidak dikelola, sifat ini berbahaya karena bisa membuat kecenderungan manusia menjadi begitu pesimis, hidupnya penuh dengan keluh kesah, bersungut-sungut, bahkan hidupnya selalu menuntut pertolongan dari pihak lain. Bapak Ibu, saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, 3 sifat ini tidak mudah percaya, tidak tahan godaan, dan tidak tahan penderitaan. Digambarkan dalam kisah ini. Petrus tidak percaya bahwa itu Tuhan. Dia menuntut bukti. Petrus tidak tahan godaan ketika sudah bisa berjalan sebagai bukti bahwa itu Tuhan. Tetapi ada angin yang meniup, yang membuat dia takut. Akhirnya dia tenggelam. Tidak tahan penderitaan. Ketika tenggelam, dia begitu ketakutan dan memohon Tuhan untuk menolongnya. 3 sifat ini melekat dalam kehidupan saya dan saudara semua. Saya dan saudara tidak mudah percaya. Baik, mari kita itu pakai sebagai pengembangan pengetahuan kita. Tetapi jangan sampai tidak mudah percaya membatasi kita untuk meyakini bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu bisa mengubah apapun dalam hidup kita, dalam kuasanya. Seperti Petrus bisa berjalan di atas air. Tidak tahan godaan, itu sikap yang wajar yang ada dalam kehidupan kita, yang membuat kita hati-hati terhadap setiap godaan yang hadir. Ketika kita sombong, merasa kuat, hati-hati karena godaan di luar kita itu begitu tinggi, begitu kuat. Seperti Petrus sudah bisa berjalan di atas air, tetapi ketika datang angin, dia ketakutan, dia tenggelam. Oleh karenanya Bapak Ibu, dalam situasi kita yang tidak tahan godaan ini, menuntut kita mengelola hidup kita menjadi lebih waspada dan hati-hati. Dan yang terakhir, ketika Petrus tenggelam, dia ketakutan, dia tidak siap, dan dia minta tolong kepada Tuhan. Ini menggambarkan sifat manusia yang memang tidak tahan untuk menghadapi penderitaan. Ini baik, ini artinya kesadaran kita bahwa kita tidak sehebat yang kita bayangkan. Bahwa ketika kita merasakan penderitaan, kita membutuhkan pertolongan. Oleh karenanya mari dalam sikap ini, sifat ini kita belajar untuk sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan. Tetapi jangan sampai ketika kita tidak bisa mengelolanya, justru melahirkan sikap takut, sikap cemas, sikap menggerutu dan senantiasa menuntut orang lain. 3 sifat yang harus kita kelola. Sifat tidak mudah percaya, sikap tidak tahan godaan, dan sifat tidak tahan penderitaan. Sehingga dengan mengelolanya, kita akan siap menghadapi peristiwa dalam hidup kita dengan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.